Kamu udah masuk kan? Oh, udah live. Cek Dewi. Oh iya, bener. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah join. Sesuai dengan poster yang udah di-share di Instagram kemahasiswaan UI, kita mau ngobrol-ngobrol terkait Live Inspiring Student Talk 2 dengan Kak Fiona terkait modal gratis kembangin bisnis. Nah, ini kita sambil nunggu Kak Fionanya ngobrol-ngobrol dulu, tapi aku perlu kenalan lagi ya, siapa aku gitu. Aku Lidinia Ferentika, mahasiswi psikologi. Nah, di live kali ini kita mau ngobrolin terkait KBMI. Apa sih itu KBMI? Mungkin teman-teman di sini masih kayak bingung ya, KBMI itu apa. Jadi KBMI itu adalah kompetisi berwirausaha mahasiswa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, mau bisnis tapi aduh modalnya gimana, aku belum punya modal nih. Teman-teman bisa stay tune live ini sampai akhir. Kita undang dulu Kak Fionanya, udah datang belum ya ini? Oke, sambil nunggu Kak Fionanya. Oke, udah ada. Kita undang Kak Fionanya. Fiona. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, ini Kak Fionanya bisa di-approve ya. Oke, halo, selamat sore Kak Fiona. Halo, selamat sore. Oke, gimana nih kabarnya Kak Fiona? Alhamdulillah, saya baik. Mungkin Kak Fiona bisa kenalan dulu nih. Oke, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Fiona Yola Amalia. Saya adalah mahasiswa akuntansi program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Oke, jadi Kak Fiona ini adalah peraih hibah KBMI ya? Ya, Jadi sebenarnya spoiler dikit nih terkait kampus kita ini, UI itu memberikan dorongan dengan berbagai fasilitas untuk mahasiswanya yang berwirausaha. Salah satunya Kak Fiona ini ya. Nah, mungkin Kak Fiona bisa sharing-sharing nih gimana sih Kak Fiona bisa dapat hibah KBMI ini. Tapi sebelum sharing dulu, Kak Fiona bisa jelasin ke teman-teman nih mungkin lebih detailnya, lebih jelasnya KBMI itu apa. Oke, di sini KBMI itu adalah kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, yaitu sebuah program kewirausahaan Merdeka Belajar yang diadakan oleh Ditjen Dikti Kemendikbud. Nah, program ini tuh memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mempraktekkan ilmu dan keterampilan berwirausaha yang sudah didapat melalui pemberian modal, bisnis, dan juga pendampingan. Nah, jadi KBM itu beda ya sama PKM. Kan ini mungkin mahasiswa-mahasiswa tuh pada taunya PKM, mungkin pada nggak tahu, banyak yang nggak tahu tentang KBMI. Jadi sebenarnya KBM ini sudah, kalau tidak salah sudah 4 tahun berjalan. Ini mau ke 5, jadi sudah 5 tahun. Ya cukup lama. Tapi saya sendiri pun juga baru tahu yang tahun kemarin saya ikut lomba itu, baru tahu itu. Jadi sebenarnya beda. Jadi bedanya itu kalau KBM itu kan menitik beratkan kepada orientasi, pengembangan, proses sama hasil dari bisnis itu. Nah, bisnisnya itu sendiri minimal tuh sudah berjalan selama 6 bulan. Kalau PKM kan, mungkin kalau PKMK kan bisa juga berupa gambaran, berupa rencana usaha yang akan kita jalankan. Bedanya itu, kalau KBMI itu memang sudah harus berjalan selama 6 bulan. Oke, berarti bisnisnya harus minimal ya Kak itu 6 bulan. Oke. Nah, mungkin Kak Fiona bisa ceritain sedikit nih gimana kok bisa dapat hibah peraih KBMI ini. Oke. Saya
tahu KBMI itu saat saya kan nge-follow ini IG-nya kemahasiswaan. Terus waktu setahun yang lalu, mungkin bulan Maret, antara Maret, Juni, Juli, itu saya tahu postingannya mengenai sosialisasi KBMI. Terus saya, KBMI itu apa sih? Kok ada kayak kompetisi bisnis? Terus saya tertarik. Akhirnya saya browsing, saya cari di internet. Akhirnya saya ketemu panduannya kayak gimana, saya download. Terus saya memang udah tertarik dari situ kan, karena memang waktu itu memang pas awal COVID ya itu. Jadi semuanya kegiatan dilaksanakan dari rumah. Jadi kayak oke nih, saya waktunya luang nih, saya bisa ikut ini. Pikir saya begitu. Terus akhirnya saya tahu bahwa KBMI itu harus minimal 3 orang sampai 6 orang. Dan saya mempunyai bisnis, syaratnya kan sudah harus mempunyai bisnis yang minimal berjalan selama 6 bulan. Oke. Akhirnya, saya sudah masuk nih dalam kategori prasyarat yang disyaratin. Akhirnya saya mengajak teman saya teman saya 3 untuk gabung di tim saya untuk mendaftarkan bisnis saya ini ke kompetisi ini. Oke, berarti itu sebenarnya bisnis dari Kak Fiona sendiri ya, untuk teman-teman hanya untuk kayak pelengkap aja syarat gitu kan ya? Iya, pelengkap dan juga bantu saya juga untuk mengerjakan kan kalau di KBMI itu kan nanti ada yang di bagian keuangan, ada yang di bagian strategi, ada yang di bagian jadi macam-macam. Jadi nanti tugasnya saya bagi gitu. Oke, nah Kak Fiona ini bisa mungkin cerita usahanya yang telah diraih, bisa meraih hibah itu tuh. Kan mungkin teman-teman masih bingung ya, itu usaha apa sih? Atau mungkin sekilas sudah nge-stalk Instagramnya terus, loh, kok kerudung bisa nih? Kayak gitu, mungkin Kak Fiona sharing nih. Oke, jadi usaha saya yang saya daftarin itu adalah usaha kerudung. Saya jualan kerudung tuh dari kuliah semester 3 atau 4 gitu ya. Saya lupa, pokoknya tahun 2018 saya awal jualan itu. Dan alhamdulillah tuh masih berjalan sampai detik saya daftar, sampai saat ini pun masih berjalan. Nah, saya juga sebenarnya nggak punya expect lebih gitu loh untuk saya lolos di KBMI ini, karena saya lihat memang banyak sekali saingannya dan bagus-bagus dan juga kreatif-kreatif gitu loh. Terus saya daftar, tapi daftarnya kan kalau di UI kan melalui seleksi internal dulu dari kampus. Setelah itu kita kalau terseleksi, setelah itu kita dapat akun untuk masuk ke SIM PKMI-nya itu. Alhamdulillahnya waktu itu saya salah satunya yang lolos. Jadi saya kayak kayak nggak nyangka gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah, saya daftar ke pusat. Bismillah aja pokoknya. Alhamdulillah karena niat dan juga tekad saya, akhirnya alhamdulillahnya lolos dalam kompetisi ini. Oke, jadi ceritanya cukup menginspirasi ya. Nah, ngobrolin terkait tagline hari ini kan modal gratis kembangin bisnis nih. Kalau boleh tahu dulu modelnya gimana nih, bisa sharing? Jadi begini, awal saya menjalani usaha ini, jualan ini, bisnis ini, sebenarnya saya nggak, cuman awalnya tuh saya butuh uang jajan. Saya butuh uang jajan untuk saya hidup di Jogja gitu. Untuk saya hidup di Jogja, akhirnya apa nih yang mau saya jual? Saya pengen kerudung karena saya adalah mahasiswa di salah satu universitas Islam. Jadi mungkin teman-teman saya banyak gitu kan. Awalnya begitu. Akhirnya setelah saya jualan, modalnya itu awalnya dari uang saku saya sendiri. Jadi setiap bulan kan memang saya dikasih uang saku dari orang tua. Nah, itu saya sisihkan. Jadi seumpama berapa persen, 20% atau 30%-nya itu untuk saya jadikan modal untuk saya beli
awalnya kan memang saya ambil barang, saya jadi reseller dulu untuk dari orang lain. Setelah itu baru saya, jadi sistemnya awal saya jualan tuh adalah pre-order. Jadi saya jualan dulu tuh, saya cari pesenannya. Setelah pesanannya terkumpul, baru saya order ke distributornya. Setelah saya order, baru saya kasihkan ke customer. Setelah itu baru saya mendapat uangnya. Jadi modal ya nggak banyak sih, sedikit. Uang saku saya juga sedikit. Alhamdulillah dari situ untungnya selalu saya kumpulin. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah punya stok dan dapat bantuan dari KBMI. Itu bisa beli untuk mesin jahit dan juga bahan. Dan akhirnya saya sampai sekarang sudah bisa produksi hijab itu sendiri. Oh, berarti sekarang udah sampai memproduksi sendiri ya, Kak? Iya, berkat dana dari KBMI. Oke. Berarti untuk bisnisnya sekarang masih jalan ya, Kak? Alhamdulillah masih jalan sambil saya kuliah semester akhir. Oh, sekarang semester akhir. Iya. Nah, mungkin Kak Fiona bisa sharing lagi nih kayak keluh kesah atau kendala dulu waktu ikut KBMI, karena kan namanya seleksi itu nggak mudah ya, Kak. Pasti ada kayak butuh effort yang lebih, butuh kayak perjuangan. Nah, ini bisa di-sharing, mungkin bisa untuk memotivasi teman-teman. Oke. Jadi karena KBMI ini basicnya kan kita harus membuat sebuah proposal bisnis ya. Pasti orang tuh kayak, oke nih kalau ikut kompetisi saya harus bikin proposal, sementara saya sambil kuliah tuh tugasnya udah sangat banyak gitu loh, kayak saya nggak mampu nih, atau mungkin saya nggak ada waktu. Padahal sebenarnya ya, kalau kalian pinter manajemen waktu kalian, sebenarnya kalian bisa gitu loh. Semua mahasiswa pasti bisa, karena ini tuh event yang boleh diikuti oleh seluruh mahasiswa Indonesia. Jadi siapapun tuh punya kesempatan untuk ikut, untuk lolos, untuk dapat dana. Jadi buat yang semester 1, 2, 3, 4 itu benar-benar harus ikut menurut aku yang punya bisnis. Dan untuk pembuatan proposal itu sendiri, saya membuat proposal tuh kan karena saya taunya dadakan ya. Hamin seminggu deadline tuh saya masih belum ngerjain, saya baru tahu gitu loh. Waduh. Ya, saya mengajak teman-teman saya, dan alhamdulillahnya teman-teman saya tuh satu fakultas juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kita sudah mendapat ilmu tentang bisnis, tentang kewirausahaan. Jadi cukuplah ilmu yang kita dapat di bangku kuliah itu untuk kita terapkan dalam proposal tersebut. Akhirnya kita bagi tugas untuk membuat proposal tersebut dalam jangka waktu seminggu sambil kuliah, dan saya ingat sekali itu waktu ujian tengah semester. Jadi sambil ujian tengah semester kita sambil ngejain tuh berempat. Akhirnya alhamdulillah selesai, masuk dalam seleksi internal, dan saya bisa daftar ke Dikti, dan alhamdulillah juga lolos juga dari situ. Jadi dari UI itu yang lolos seingat saya tuh dua tim. Dua tim, dan salah satunya punya Kak Fiona ya? Wow. Ya, satunya dari Fakultas Prodi Ekonomi Islam kalau nggak salah, namanya Mas Syarif. Berarti itu untuk satu timnya teman-teman dari FE semua ya, Kak Fiona? Iya, kalau teman saya gitu. Karena kan lagi yang paling deket itu kan, karena lagi jauhan gitu. Yang punya kontaknya itu, jadinya saya kontaknya teman-teman saya yang mau aja gitu waktu itu. Oke. Nah, ini aku mau tanya nih Kak Fiona. Produk Kak Fiona ini kan tadi hijab ya? Iya. Dan kan mungkin teman-teman berpikir kan hijab itu sudah banyak yang jual gitu. Mau beli hijab tuh gampang carinya. Nah, apa sih yang bikin produk Kak Fiona ini bisa lolos KBMI, kayak mungkin value lebih lah dari produk Kak Fiona ini? Jadi dalam KBMI itu bukan hanya produknya saja, akan tetapi penilaiannya itu menyeluruh, mulai dari kenapa sih kita membuat bisnis ini,
kenapa noble purpose-nya apa sih, tujuannya apa kalian bikin bisnis itu harus difikirkan matang-matang juga karena masuk dalam penilaian. Dan yang kedua tuh strategi. Jadi strategi kalian tuh gimana untuk menjalankan bisnis ini. Jadi bukan hanya sekedar kita daftar terus mereka menilai produk yang kita jual, akan tetapi tim ini pantas apa tidak untuk menerima dana ini, hibah kompetitif ini, karena selain produk kita juga harus mempunyai SDM yang berkualitas juga kan. Akhirnya dari situ ada noble purpose, terus strategi manajemen, terus bagaimana kita bisa menjelaskan tentang pemahaman bisnis kita. Kayak contoh, siapa sih pasar kita, terus siapa pasar kita, bagaimana strategi kita, terus contoh-contohnya, terus bagaimana produk kita bisa bersaing di pasar, terus apa kelemahan produk kalian, kelebihannya apa di situ. Nah itu tadi kan yang ditanya kakaknya kan, apa kelemahan dan kelebihannya. Jadi memang penjual hijab itu untuk saat ini banyak sekali, bisnis hijab tuh banyak sekali. Akan tetapi pembeli kan pasti menilai yang pertama dari kualitas. Ya, betul. Dari kualitas itu pasti. Yang kedua harga, pasti mereka mencocokkan harga. Yang ketiga adalah pelayanan. Bagaimana pelayanan kita? Ada juga banyak tuh online shop tentang mengenai kerudung tuh banyak sekali. Mereka terjual banyak, mereka murah mungkin. Akan tetapi mungkin pelayanannya kurang atau mungkin susah dihubungin atau gimana gitu. Terus yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk membuat customer itu puas dengan produk kita. Contoh kayak gini, mungkin mungkin packaging hijab saya tuh beda sama yang toko lain, mungkin lebih menarik, pakai box cantik, pakai pita, seperti itu. Dan masih banyak lagi sih. Contoh kalau di bisnis saya itu yang membuat beda tuh, saya bukan hanya menjual hijab, akan tetapi saya juga membuat kayak untuk gift gitu, buket yang berbentuk hijab. Nah, bagaimana buket hijab saya itu bisa beda dari yang lain? Mungkin dari segi bahan atau mungkin dipercantik kayak gimana biar buket saya tuh bisa menarik seperti itu. Selain itu juga ada gift yang lainnya seperti hampers, dan juga hijab yang saya jual tuh belinya tuh bisa satu paket sama masker yang matching. Oke. Jadi mungkin kita harus membuat apa yang menjadi perbedaan bisnis kita dari bisnis yang lain, bisnis hijab yang lain gitu. Tapi untuk bisnis saat ini berarti masih dijalankan berempat atau sudah Kak Fiona sendiri nih? Oke, jadi karena memang teman saya yang membantu saya waktu daftar KBMI itu rumahnya memang jauh-jauh. Karena ada yang di Cilacap atau Cilegon, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jogja, dan saya ada di Jawa Timur. Jadi memang sebenarnya waktu itu tim itu dibentuk tuh hanya untuk KBMI sebenarnya. Berarti untuk formalitas ya? Ya, untuk formalitas, membantu saya, dan juga untuk pelaporan, dan untuk ada kan setelah KBM itu selama 6 bulan tuh ada event puncaknya, yaitu Expo Kewirausahaan. Nah, di situ kita berempat yang lomba gitu loh. Nah, untuk sekarang karena memang, tapi mereka, saya juga sebenarnya sempat nggak enak gitu kan ya, merepotkan atau mungkin, tapi mereka ternyata malah senang karena mereka ada kegiatan gitu loh, dan menambah wawasan mereka mengenai bisnis ini, dan juga dapat sertifikat, dapat insentif juga. Jadi mereka sebenarnya juga senang. Oke. Berarti intinya untuk bisnis saat ini dipegang Kak Fiona sendiri ya? Iya. Dan sampai sejauh ini karena saya masih sambil kuliah, jadi saya belum punya karyawan yang banyak gitu. Jadi saya cuma ada saya,
saya merangkap dari mulai admin, packing, dan manajemen, dan yang satunya tuh ada penjahit, cuman ada penjahit aja. Oke, ngomongin tadi terkait merangkap nih, mungkin Kak Fiona bisa sharing gimana sih untuk time manajemennya sebagai pembisnis muda gitu yang masih sembari kuliah ya. Ya, karena mungkin kalau di semester 1 sampai semester 6 ataupun 7 masih sambil kuliah ya, sambil banyak tugas. Kalau saya sekarang kan sudah semester 8, jadi tinggal mungkin sambil ngerjain skripsi sama nunggu ujian gitu kan. Jadi kalau buat yang masih kuliah, kalian harus terapin time management itu secara disiplin gitu. Kalau kalian membuat sebuah time management, jadi kalian harus melaksanakan sesuai apa yang kalian rencanain gitu. Kalau memang ada tugas, seumpama ada tugas dari Senin sampai hari Kamis atau hari Jumat, tugasnya untuk hari Senin, tugasnya untuk hari Kamis, itu secepat mungkin kalian harus ajuin deadline-nya. Jadi seumpama deadline hari Kamis, hari Selasa kalian sudah harus selesai. Kayak gitu. Untuk mengatasi ada apa sih kegiatan yang akan datang, kan kita nggak tahu. Ya, betul banget. Bisa saja ketika kita menunda-nunda tugas itu dan pas mau deadline, ada kegiatan yang harus kita laksanain. Contoh kayak kompetisi kayak gini kan nggak bisa terlepas gitu. Mungkin ada penilaian dadakan, jam segini ada meet sama juri dari kementerian, kayak gitu kan kita nggak bisa untuk nolak gitu. Jadinya memang time manajemennya juga harus bagus. Dan juga untuk yang mengikuti, mungkin saya dulu juga mengikuti lembaga. Saya dari mulai semester 5 sudah ikut lembaga eksekutif mahasiswa, jadi waktunya itu harus benar-benar terbagi gitu. Kalau nggak terbagi benar-benar kacau sih, nggak bisa saya sampai bisa membagi semuanya. Harus jalan, kuliah harus jalan, terus lembaga juga harus jalan, usaha juga harus jalan, kompetisi ini juga harus jalan. Jadi semuanya harus jalan dalam waktu yang bersamaan. Karena tanggung jawab kita kan pastinya jadi mahasiswa yang pertama tetap untuk kuliah, untuk orang tua. Betul. Jadi kalau buat yang memang benar-benar pengen ikut kompetisi, harus time manajemennya harus benar-benar disiplin. Berarti Kak Fiona ini termasuk seseorang perempuan pembisnis muda yang multitasking ya. Terjeda. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang mau bertanya, bisa langsung saja bertanya di kolom chat. Dan untuk nanti 4 orang pemenang akan mendapatkan e-wallet atau merchandise dari kemahasiswaan. Nah, sembari kita menunggu Kak Fiona, ini Kak Fionanya masih muter-muter loading. Kak Fiona? Oke. Kita undang lagi Kak Fionanya. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya ya. Ini Kak Fionanya yang ini deh. Masih kok. Masih ya? Oke, kita undang Kak Fionanya lagi. Oke, sedikit ada kendala ya Kak Fiona. Iya, kendala jaringan. Susahnya kalau online tuh kayak ya jaringan, hujan, tuh jadi aduh jaringannya jelek jadinya. Tapi nggak apa-apa, walaupun online kita harus tetap semangat untuk share ilmu nih. Iya benar. Kita memotivasi teman-teman. Nah, ngomongin terkait KBMI ya, untuk seleksi internalnya nih, mungkin kan seleksi internalnya gimana bisa diceritain nih sama Kak Fiona? Apakah cuma ngumpulin proposal aja? Apa kayak kalau PKM ada presentasi atau gimana? Kayak gitu. Jadi pas seleksi internal waktu itu, sebelum saya ikut sosialisasi. Jadi kan ada sosialisasi KBMI, terus ASMI, atau ada satu lagi apa gitu ya. Itu bareng sama Pak Arif Fajar waktu itu melalui Zoom meeting. Nah, dari situ saya juga bertanya waktu itu,
cara pembuatan proposalnya kayak gimana. Saya tanya di situ. Akhirnya saya tahu. Puter-puter lagi. Oke, jadi harap bersabar ya teman-teman. Beginilah kalau kendalanya online. But it's okay. Kita tunggu Kak Fionanya lagi. Jadi kalian Oke, bisa Kak jadi. Fiona, maaf Kak Fiona. Bisa diulang lagi tadi sempat buffering. Oke. Jadi kalian yang mau ikut tahun ini, kalian bisa ketik di Google SIM PKMI. Jadi nanti akan muncul webnya. Dan nanti ada beberapa kegiatan. Kalian pilih yang KBMI dan nanti di situ ada banyak file tentang petunjuk pelaksanaan, panduan, itu kalian download. Dan mungkin biasanya dalam file itu ada kayak petunjuk pembuatan proposal. Kalau saya tahun lalu itu sebenarnya mudah banget, bukan yang kayak kita bikin proposal yang kayak penelitian, itu bukan. Jadi proposal bisnis ini tuh sudah ada pertanyaan yang harus kita jawab. Apa tujuan kalian? Apa produk kalian? Bagaimana cara kalian mengatasi masalah ini? Itu sudah ada semuanya lengkap. Jadi waktu itu saya menjawab pertanyaan yang ada di panduan itu, terus saya submit ke kampus. Jadi cuman gitu aja sih, nggak ada yang harus bikin gimana-gimana. Sebenarnya cuman kita menjawab pertanyaan, tapi memang harus dipertimbangkan juga jawabannya gitu, harus dipikirkan benar-benar. Berarti untuk seleksi internal itu hanya menjawab Q&A gitu ya, Kak? Iya, benar. Lalu untuk yang proposalnya setelah lolos dari seleksi internal? Iya, benar. Oke, kalau boleh tahu seleksi internalnya berapa orang nih, Kak? Apakah Kak Fiona tahu gitu? Terus ya lolos berapa orang gitu? Kayaknya saya nggak tahu pastinya berapa, kayaknya banyak, karena waktu itu yang ikut Zoom meeting pun juga cukup banyak gitu. Dan yang saya tahu cuman dari kampus itu dipilih maksimal itu 10 tim untuk diajukan ke pusat. Jadi alhamdulillah dari 10 tim itu yang lolos 2, dan salah satunya saya. Wow, keren. Kita beri applause online nih ke Kak Fiona. Nah, lanjut. Terus untuk seleksi yang eksternal nih, Kak, apakah ada kayak presentasi gitu? Kalau PKM kan biasanya kita harus ada monef dulu, presentasi berkali-kali. Nah, apakah untuk yang KBM ini sama? Kak Fiona harus presentasi gitu atau gimana, mungkin bisa di-share lagi? Oke, kalau untuk seleksi eksternalnya, jadi kita disuruh mensubmit. Kita kan sudah kita sudah punya akun SIM PKMI yang sudah didapat dari kampus. Jadi ini cara daftarnya kan kita didaftarin dulu dari kampus, baru kita memperoleh email dan juga password. Jadi kita bisa masuk ke halamannya SIM PKMI itu. Nah, di situ sudah ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Oke. Dan nanti di akhir pertanyaan itu ada kalian disuruh submit contoh keuangan bisnis kalian selama 6 bulan. Jadi memang yang punya bisnis harus membuat keuangan dengan sebenar-benarnya, karena juga dinilai. Terus yang kedua, kalian harus menyertakan bukti usaha kalian. Contohnya toko, kalau kalian punya toko, barang apa yang kalian jual, dan bukti-bukti yang lainnya yang intinya kalian tuh memang punya bisnis itu udah lama, udah 6 bulan begitu. Mungkin sosial media juga bisa. Udah sih itu saja seingat saya waktu itu, dan mungkin sekarang pun pelaksanaannya mungkin juga ada yang diperbaiki, tapi kayaknya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan. Oke, berarti nggak ada untuk presentasi gitu ya, Kak? Untuk presentasinya ada, tapi setelah lolos. Oke, nah. Jadi setelah lolos kita diminta untuk melaporkan progresnya. Jadi setelah kita lolos,
kita dikasih tahu mau dapat dana berapa nih. Jadi kita dapat dana, dikasih tahu berapa, terus dananya turun ke kita, terus kita belanja apa yang menjadi kebutuhan kita sesuai dengan rencana kita. Setelah belanja baru kita laporin setiap minggu dan juga bulan. Jadi setiap seminggu sekali kita Zoom meeting sama jurinya dan juga dosen pembimbing. Nanti kan kalian dapat dosen pembimbing ya dari kampus. Kalau saya dulu dosennya Pak Arif Fajar, jadi sangat-sangat amat membantu saya untuk menyusun ini. Dan juga nanti kalian presentasi sama jelasin sudah sejauh mana progres yang kalian laksanain. Dan itu juga dinilai. Oke, nah untuk presentasinya, karena ini kan online ya Kak presentasinya. Iya. Apakah presentasinya bersama dengan peserta-peserta yang lain gitu, atau cuma ya khusus Kak Fiona dan tim bersama pembimbing dan juri? Jadi pas kita lolos itu ada banyak sekali sektornya. Jadi ada jasa, ada barang, ada makanan. Jadi nanti tuh dikelompokin gitu. Dan kita kayak dibikinin sebuah grup gitu. Nah, setiap kali kita harus pelaporan itu kita sudah dijadwalin. Jadi contoh saya kan produk kan ya, perdagangan. Jadi perdagangan itu nanti di hari ini kayak gitu. Jadi nanti seluruh perdagangan digabungin jadi satu. Terus nanti lewat Zoom meeting itu seumpama saya dapat jamnya jam 1 gitu. Berarti saya harus masuk jam 1. Nanti dimasukin ke roomnya sama juri itu. Oke, cukup menarik ya teman-teman cerita Kak Fiona ini. Kita ke next ke Q&A ya Kak, ini karena udah ada teman-teman yang bertanya. Aku bacain pertanyaan dari Kak Aida. Hal unik apa yang kakak berikan dari bisnis kakak sehingga bisa lolos KBMI? Oke. Kalau hal unik apa, sebenarnya saya juga masih bingung gitu loh. Uniknya apa? Karena memang jual hijab itu kan memang bervariatif dan banyak sekali. Seperti yang saya tadi udah ceritain, karena penilaian ini tuh bukan hanya unik, bukan hanya unik, akan tetapi juga keberlanjutan usaha itu sendiri, dari mulai tujuan, strategi, SDM, dan produk dan lain-lainnya. Jadi memang unik itu bisa masuk dalam kategori strategi. Kalau produk kita unik, mungkin produk kita bisa berlanjut nih sampai nanti. Tapi untuk kalau hijab, karena kan hijab itu kan fashion ya masuknya. Jadi kita selalu upgrade. Jadi apa sih yang menjadi tren saat ini? Jadi entah itu contoh sekarang yang menjadi tren tuh hijab pasmina. Ya kita ikutin tren itu. Apa yang membuat produk kita itu beda dari yang lain, atau mungkin kita tambahkan mungkin kelebihan kita, bahannya lebih bagus, harganya lebih affordable, dan juga banyak yang lainnya. Jadi untuk unik itu sebenarnya masuk dalam strategi, jadi tergantung bisnis kalian. Kalau makanan kan mungkin beda lagi ya. Jadi kalau di hijab saya mungkin keunikannya memang harganya memang affordable, karena pasar kita dari awal memang dari kalangan pelajar, dari kalangan mulai dari SMP, SMA, sampai juga kuliah, sampai bekerja. Jadi mungkin harganya lebih affordable daripada jilbab-jilbab yang dijual di pasar gitu. Dan juga mungkin kita juga ada produk lain selain jualan hijab aja gitu. Ada gift, contoh buket, terus ada juga hampers untuk kita kasih ke kado untuk ke teman atau ke siapa gitu. Mungkin itu aja sih yang membuat produk saya mungkin beda dari yang lain. Oke, apalagi sekarang kan hijab itu menjadi sebuah kebutuhan ya bagi perempuan, karena banyak banget sekarang cewek-cewek yang mulai pakai hijab, beda sama kalau jauh-jauh kita masih SD gitu, masih SMP tuh hijab itu masih kayak masih pakai hijab tuh, aduh kan masih kecil, belum pakai hijab. Yang sekarang udah banyak nih orang-orang pakai hijab, jadi emang hijab tuh suatu kebutuhan gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya, kekecewaan apa yang pernah Kak Vio alami nih, dan bagaimana Kak Vio mengatasinya? Secara dalam berbisnis itu tidak selalu berada di atas. Oke.
Kekecewaan ya. Iya, Jadi kekecewaan. dari awal berbisnis memang, jadi bisnis itu memang tidak selalu berjalan mulus ya. Jadi bisnis, orang yang berbisnis itu harus orang yang pemberani. Kenapa harus begitu? Karena tidak selalu kita selalu berada di atas. Pasti ada saatnya kita menemukan sebuah masalah. Dan selama saya menjalani bisnis ini, apalagi saya yang masih kuliah semester 3, semester 4 belum punya modal yang sangat banyak, dan tapi saya tetap pengen jualan karena saya butuh uang jajan. Jadi pernah waktu itu, jadi begini, saya mempunyai modalnya kan memang terbatas. Saat modal itu saya belikan semua untuk customer yang sudah pesan, tapi ternyata customer yang sudah pesan itu kayak pas barangnya sudah ready tuh kayak nggak diambil-ambil, atau mungkin tidak cepat diambil sesuai pesanannya itu. Jadi memang mungkin di situ saya juga rugi, tapi ya namanya juga usaha pasti akan ada masalahnya. Jadi kita harus tetap fokus, harus tetap niat, dan juga harus sabar pastinya. Jadi nggak boleh takut. Mumpung masih, kalau pikiran saya cuma gini, kalau saya menerima sebuah masalah dan ataupun kekecewaan itu, saya yakin pasti suatu saat nanti ini tuh nggak bertahan lama gitu loh. Pasti akan ada hal indah yang buat saya seneng, bahagia. Waktu itu memang benar, saya pernah menangis di kosan karena uang saya habis. Saya pernah waktu itu. Saya pernah menangis karena uang saya nggak, kalau saya kan uangnya saya putarin kan untuk jualan itu, dan nggak balik-balik gitu loh ke saya, sampai saya habis uang saya itu. Pernah, karena memang pesanannya banyak gitu kan ya, akhirnya uang saya semuanya ikut saya belanjakan, dan ternyata nggak balik-balik. Itu saya pernah menangis juga. Tapi balik lagi, semua yang saya hadapin dulu waktu saya kuliah itu ternyata membuat pelajaran untuk saya. Jadi saya semakin ngerti, jadi kalau udah menemukan masalah seperti ini, solusi saya gimana ke depannya, saya harus memperbaiki apa nih gitu. Dan alhamdulillahnya saat ini kayak saya dikasih setahun yang lalu saya dikasih hadiah bisa lolos ini, punya dana yang sebanyak itu. Kayak saya bingung sendiri juga, karena ini dana juga banyak banget, saya nggak pernah punya uang sebanyak itu gitu loh. Jadi ya semua hal yang mengecewakan itu akan pasti tergantikan gitu, kalau kalian sabar. Oke, berarti intinya adalah konsisten ya Kak kalau berbisnis Ya. itu. Ya, Karena kan kadang ada orang yang karena tadi mungkin yang Kak Fiona alami, uangnya nggak balik-balik, jadinya ya udah males, nggak usah bisnis lagi. Iya, Nanti uangnya nggak balik-balik. Nah mungkin iya. kalau orang-orang yang udah patah semangat tuh ya nanti bisnisnya nggak akan berjalan lama gitu. Cuma Iya. balik lagi konsisten, apapun yang terjadi tetap konsisten. Nah ini berarti Kak Fiona udah punya planning ke depan nih terkait bisnis hijabnya? Alhamdulillah sudah, tapi karena memang saya masih sambil kuliah, jadi belum kayak gimana ya, waktu saya masih sambil skripsi, sambil pusing gitu loh. Jadi kayak oke, mungkin nunggu saya baru lulus gitu, nanti saya bisa melaksanain rencana saya yang saya udah bikin gitu. Saya pengennya juga bukan hanya online shop, jadi saya pengen juga punya toko, saya pengen punya offline store, saya pengen punya gudang, saya pengen punya stok barang yang melimpah gitu. Saya sebenarnya juga pengen, tapi karena terkendala, balik lagi saya masih sambil kuliah, jadi sabar dulu gitu. Karena nggak bisa kalau semua harus dijalanin bareng, nanti takutnya kuliah saya nanti nauzubillah ya, nih lulusnya telat gitu kan, saya juga nggak mau. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kakak tertarik untuk mengikuti KBM ini? Apa yang membuat saya tertarik? Jadi begini, saya itu memang dari awal kuliah, mungkin dari SMA mungkin saya udah hobi berjualan. Jadi berjualan itu sebenarnya dari SMA, cuman mungkin produknya berbeda. Dan saya setiap saya kuliah itu kan saya jurusan akuntansi ya.
meskipun saya jurusan akuntansi tuh saya juga dapat loh mata kuliah kewirausahaan, saya juga dapat mata kuliah bisnis manajemen, dan nggak tahu kenapa waktu mata kuliah itu tuh saya seneng gitu loh, saya sudah tertarik dari situ. Oke nih saya suka uh, baca tentang kewirausahaan, saya suka baca buku tentang bisnis kayak gitu. Ya memang sih mungkin saya tidak menguasai mata kuliah yang lain, tapi saya suka mata kuliah ini gitu loh. Bagaimana saya bisa memperoleh nilai yang bagus, bagaimana saya bisa belajar dari mata kuliah ini. Untuk apa? Untuk bisnis saya sekarang. Untuk apa? Untuk saya bisa menjalankan bisnis ini. Jadi memang dari awal sudah suka bisnis. Jadi waktu jalanin kompetisi bisnis ini juga happy aja gitu. Kayak ya udah senang aja gitu. Berarti emang udah ada jiwa-jiwa emang ya aku tuh kayak bisnis gitu. Senangnya di sini gitu. Oke, berarti apakah habis selesai kuliah udah jadi plan aku mau jadi wanita karir yang buka bisnis gitu? Ya. Atau ini jadi sambilan aja? Insya Allah pengennya juga tetap bisnisnya tetap jalan, tapi ya gimana ya, tetap kerja juga. Oke. Next ke pertanyaan terakhir ya Kak, ini ada yang bertanya juga melalui kolom pertanyaan, bagaimana cara Kak Fiona mendapatkan customer yang banyak dengan penjualan sistem PO? Ini aku juga setuju nih sama Mbaknya. Bisa sharing-sharing kuncinya. Ya, kuncinya kalau dulu kan sistem PO, kalau sekarang udah punya stok kan ya. Kalau dulu kan sistemnya PO. Jadi dulu sebenarnya saya cuma modal kepercayaan customer aja, dan customernya dari mana? Dari kampus sebenarnya, dari teman saya, kan banyak kan teman saya, terus akhirnya kenal jadi teman saya ke teman saya yang lain, jadi oh ini Fiona jualan hijab loh, hijabnya kayak gini, akhirnya semua beli ke saya, dan jadi saya tuh bawa dagangan ke kampus saya, jadi kayak kalau udah ready, kalau kayak pesenannya mereka udah ready stok gitu, saya sambil bawa 2 kresek kayak gini ke kampus. Jadi sambil kayak COD di kampus gitu. Waduh, mantap emang. Jadi dan juga konsisten dalam berpromosi. Jadi nggak usah malu untuk promosi jualan, pakai sosial media kalian sendiri. Kalau mungkin masih awal-awal kan saya juga pakai sosial media saya sendiri kan. Waktu saya belum punya follower di bisnis saya itu yang banyak, jadi saya nggak malu gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang kayak aduh nggak mau jualan, malu nanti kalau nggak laku gimana. Kalau prinsip saya ya gimana ya, saya orangnya kalau saya memang saya lebih sakit nggak punya uang, nggak bisa jajan, karena kan memang uang saku saya terbatas ya dari orang tua, jadi lebih sakit itu daripada saya nggak punya uang. Jadi lebih sakit nggak punya uang daripada saya malu gitu loh. Saya malu untuk berjualan. Toh saya berjualan itu nggak mencuri kok, saya nggak nipu. Jadi memang ini tuh kerja saya gitu loh. Bagaimana cara saya untuk mendapatkan uang? Jadi memang kalian harus konsisten dalam berpromosi, nggak boleh malas-malesan. Oke, mantap banget ya. Berarti prinsipnya adalah jangan malu. Kayak tadi bawa kresek itu kan kadang ada nih kan ya teman-teman kayak apaan sih ke kampus bawa jualan gitu, kayak kalau malu gitu. Ya udah hilangkan dulu, lebih sakit nggak punya uang. Ya bener emang kalau kita nggak punya uang kita nggak bisa makan. Mau beli minum juga mikir nggak punya gitu. Kalau malu ya udah, karena itu kan juga jualan yang bener dan halal gitu ya Kak. Maksudnya bukan yang aneh-aneh. Jadi ngapain malu. Intinya itu sih, konsisten, jangan malu, itu menjadi kunci dari bisnis yang sukses nih kayak Kak Fiona. Nah ini karena jamnya sudah menunjukkan jam 16.15 ya Kak. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak ini? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin dari Kak Fiona ada wejangan atau closing statement nih. Oke, untuk closing statement dari saya, jangan pernah berhenti, kisahmu tidak berakhir sampai di sini. Kegagalan tuh bukan menjadi sebuah alasan untuk berhenti. Mensyukuri yang telah terjadi akan menguatkanmu untuk dapat bangkit lagi. Jadi tetap semangat.
Oke, semangat. Nah, ini karena Kak Fiona kan kemarin penerima hibah KBMI ya. Buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi pengen ikut KBMI, pengen meneruskan jejak Kak Fiona dari mahasiswa UI sampai menerima hibah. Mungkin boleh nggak nih kalau mereka nanti bisa DM Kak Fiona gitu untuk tanya-tanya atau misal minta masukan dong Kak untuk produk aku ini gimana gitu, boleh nggak kira-kira? Boleh banget kok. Jadi ini memang teman-teman aku juga eh, banyak juga yang tanya DM aku, tanya aku tentang KBMI ini, karena mereka juga baru tahu ketika aku lolos itu gitu. Jadi boleh banget kalian bisa follow Instagram aku @fionayola dan juga Instagram jualan aku @amaliascarf.id. Jadi kalian bisa tanya di situ apapun itu. Insya Allah aku bakal bales dan juga kalau aku emang bisa. Bisa kok. Oke, gimana Kak Fiona, bisa diulang? Sorry. Oke, saya ulang ya. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya bisa kalian follow Instagram aku @fionayola dan juga Instagram jualan aku @amaliascarf.id. Kalau kalian mau tanya bingung entah apa itu tentang KBMI, kalian bisa DM aku. Insya Allah aku akan jawab dan juga kalau bisa mungkin kalau bisa bantu, insya Allah aku bakal bantu kalian. Oke, semangat teman-teman yang mau ikut KBMI bisa langsung hubungi Kak Fiona ya berarti. Nah, aku juga mau mengingatkan ke teman-teman nih, kalau kampus kita, kampus UI itu memberikan dorongan dengan berbagai fasilitas untuk teman-teman yang ingin berwirausaha. Ada Iya, benar. seperti Bisma gitu, terus juga ada program-program pengembangan bisnis lainnya. Nanti teman-teman pokoknya bisa langsung follow aja Instagramnya Kemahasiswaan UI yang buat yang belum follow. Terus ada info lagi buat teman-teman yang pengen ikut KBMI, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya Kemahasiswaan. Nah, mungkin live kita untuk Student Talk 2 ini sampai sini. Selamat melanjutkan aktivitas Kak Fiona dan selamat melanjutkan Ya. aktivitas teman yang lainnya. Tetap semangat berwirausaha. Kita tunggu untuk Inspiring Student Talk 2 3 deh selanjutnya. See you. Wassalamualaikum See you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Ya. Terus Akhiri.